Oke, next kita lanjut ke video yang kedua. Kita akan membahas tentang fungsi statistik pada Microsoft Excel. Di sini ada beberapa rumus. Yang pertama ada rumus sum. Kegunaannya adalah untuk menyumlahkan data. Yang kedua ada if, untuk melakukan sebuah kriteria. Sum if menjumlahkan data berdasarkan kriteria. Min untuk mencari nilai terkecil, max mencari nilai terbesar, count menghitung jumlah data numerik. Apa data numerik? Data numerik itu adalah data yang berbentuk angka. Kalau count A menghitung jumlah data numerik atau karakter. Count if menghitung jumlah data berdasarkan kriteria. Count blank menghitung data kosong. Yang terakhir average mencari rata-rata. Seperti apa penggunaannya? Kita langsung aja ke contohnya. Saya punya beberapa data. Di sini ada nilainya masing-masing. Kita langsung aja yang pertama pakai rumus sum. Gimana cara penggunaannya? Seperti biasa, setiap kita mau menuliskan rumus harus diawali dengan sama dengan. Klik sama dengan, tulis sum, lalu buka kurung. Sum buka kurung, di blok semua datanya yang mau dijumlahkan. Di blok dari atas sampai bawah. Setelah itu tutup kurung. Lalu enter. Nah, jadi semua data ini jika dijumlahkan jumlahnya adalah 529. Selanjutnya sum if. Sum if ini menjumlahkan seperti tadi, tapi berdasarkan kriteria. Misalkan kita ambil kriterianya adalah kita hanya menjumlahkan yang IPA saja. Kita tekan sama dengan, tulis sum if, buka kurung, lalu di blok yang ini, data kriterianya dulu. Jadi blok yang tulisan, bukan yang angka. Di blok dari atas sampai bawah. Jumlahkan jika, ini artinya kalau diartikan secara bahasa Indonesia, itu jumlahkan jika dari data D3 sampai D12 ini, koma. Nah, koma. Kenapa saya pakai koma? Di sini ada tulisan yang kecil-kecil di bawah ini. Nah, ini di sini punya saya rumusnya menunjukkan nih untuk pemisah rumusnya menggunakan koma. Gitu. Setiap Excel itu beda-beda, biasanya tergantung sama tipe Excelnya. Ini saya menggunakan Excel 2010, dia pemisah rumusnya pakai koma. Biasanya ada dua tipe, ada tipe Excel yang menggunakan titik koma, dan ada Excel yang menggunakan koma untuk pemisah rumus seperti ini. Ini akan muncul secara otomatis tulisan kecil-kecil di bawah ini. Setelah di blok semua data kriterianya, lalu diketik koma, spasi. Kriterianya apa? Jumlahkan jika dalam data ini ada kriteria apa? Kriterianya kita mau menjumlahkan yang IPA saja. Kriterianya IPA. Kalau di sini tulisannya IPA-nya itu besar, maka kita harus pakai tulisan besar di sini ya. Nah, dikasih tanda petik 2 seperti ini. Kenapa kok dikasih tanda petik 2? Tanda petik 2 ini mengartikan karakter. Jadi kriterianya sebuah karakter, sebuah tulisan. Gitu. Kalau misalkan kriterianya angka, nggak usah pakai tanda petik 2 ini. Koma, spasi, lalu kita blok data yang mau dijumlahkan. Nih. Lalu tutup kurung, enter.
muncul 182. Jadi yang dijumlahkan hanya yang dari mata pelajaran IPA saja. Jadi 12 ditambah 37 ditambah 59 ditambah 74. Hasilnya 182. Selanjutnya, rumus min atau mencari nilai terkecil. Tulis min, buka kurung, lalu blok data yang mau dicari nilai terkecilnya, tutup kurung, enter. Nilai terkecil dari data ini adalah 12. Max mencari nilai terbesar, sama dengan max, buka kurung, blok data yang mau dicari nilai terbesarnya, tutup kurung, enter. Nilai terbesar dari data ini adalah 91. Lalu selanjutnya adalah rumus count. Count ini menghitung jumlah data. Ketik sama dengan count, buka kurung, blok data dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Ada 10 data. Nah, count A untuk apa? Count A ini untuk menghitung jumlah data berdasarkan karakter. Karakter itu tulisan. Sama dengan count A, ada A-nya ya, count A, buka kurung, kita blok yang karakter, tutup kurung, enter. Ada 10. Count if, kalau count if itu menghitung jumlah data berdasarkan kriteria, seperti sum if tadi. Misalkan kita mau menghitung data yang agama, kita tulis sama dengan count if, buka kurung, di blok, dikasih pemisah rumus, koma, lalu kriterianya kita mau menghitung agama ya, kasih tanda petik, terus tulis agama, tanda petik lagi, terus tutup kurung, enter. Ada 3 agama. Lanjut ke count blank, menghitung data kosong. Di sini saya lebihkan 2 tabel untuk menghitung data kosong. Kita tulis sama dengan count blank, buka kurung, count blank, terus kita blok, tutup kurung, enter. Nah, yang kosong datanya ada 2. Selanjutnya average. Average ini untuk mencari rata-rata. Average. Nah, average, buka kurung, di blok dari atas sampai bawah, tutup kurung, enter. Nah, jadi rata-rata dari data ini adalah 52,9. Lalu yang terakhir adalah if. If ini adalah melakukan sebuah kriteria. Misalkan nilai di bawah 50, maka di sini nanti tertulis tidak lulus. Kalau nilainya 50 ke atas, maka di sini tulisannya lulus. Kita tulis dulu sama dengan if, jika. If itu jika ya. Jika, buka kurung, jika nilai ini, klik dari di atas, yang atas sendiri, yang angka 12. Jika nilai ini
kurang dari 50, maka dikasih koma atau pemisah rumus, maka koma ini berarti maka kalau di sini ya. Jika nilai kurang dari 50, maka kita kasih tanda petik. Apa kalau di bawah 50? Tidak lulus. Tanda petik lagi. Lalu setelah koma ini berarti dia kebalikannya. Kalau di atas kalau 50 ke atas nilainya berarti lulus. Gitu. Kasih aja tanda petik terus tulis lulus. Ini kebalikannya. Nah, sudah seperti itu, lalu tutup kurung. Saya ulangi untuk pengartian rumus ini ya. Sama dengan jika nilai kurang dari 50, maka tulisannya tidak lulus. Sebaliknya lulus gitu. Sebaliknya itu maksudnya kebalikan dari nilai ini. Ini kan nilainya kurang dari 50, maka kalau sebaliknya berapa? 50 ke atas. Langsung kita enter. Nah, jadi dia dapat 12 ini kan tidak lulus di bawah 50. Jadi di sini tulisannya tidak lulus. Nah, untuk yang ke bawahnya kita tidak usah ngerumus lagi, nggak usah pakai sama dengan if gitu lagi. Saya kasih tips agar bisa langsung otomatis mengikuti. Klik dulu tidak lulus ini, klik, lalu letakkan pointer di pojok kanan bawah sampai bentuknya tanda plus warna hitam gini. Nah, setelah itu klik, tahan kliknya sambil ditarik ke bawah. Setelah sampai bawah, kliknya dilepas. Nah, maka secara otomatis rumus itu mengikuti sesuai nilai ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.